Kasus pemerkosaan seorang anak di bawah umur yang dilakukan oleh perwira menengah Polda Sulsel terus bergulir. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Lembaga Bantuan Hukum siap memfasilitasi korban untuk proses hukum dan pemulihan psikologisnya. Setelah terungkapnya kasus pemerkosaan yang menimpa seorang remaja berusia 14 tahun yang dilakukan oleh perwira menengah Polda Sulawesi Selatan, kini kasus ini telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan DP3A Makassar terindikasi adanya kekerasan seksual pada korban di bawah umur. Bahkan ditemukan ada unsur human trafficking, korban dijual kepada pelaku oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, rumah aman pun menjadi alternatif yang efektif bagi korban untuk penanganan jangka panjang. Ya, jadi untuk penanganan seperti ini kami lebih melihat kepada perlindungan anaknya dari sisi untuk pendampingan secara psikologis bagi korban, dan kami juga menawarkan safe house daripada layanan kami adalah rumah aman untuk korban maupun keluarganya. Diketahui kasus pemerkosaan ditangani DP3A Makassar setelah mendapat surat rekomendasi dari DP3A Kabupaten Goa. Hal ini dilakukan karena korban berdomisili di Kota Makassar, walaupun tempat kejadian perkaranya di Kabupaten Goa. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Guna mengetahui perkembangan kasus pemerkosaan seorang anak di bawah umur yang dilakukan oleh perwira menengah Polda Sulsel, kini kita sudah terhubung dengan Dirkrimum Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Oni Trimurti Nugroho. Selamat siang, Pak Oni. Selamat siang, Mas Yulsa. Baik, kabar baik Pak Oni. Bagaimana perkembangan kasus terkini, Pak? Apakah sudah diselidiki terkait oknum polisi yang memperkosa anak di bawah umur ini, Pak? Terkait progres perkembangan atau perkembangan perkara yang sudah kami terkait masalah pencabulan, kami sudah melaksanakan perkara untuk menetapkan dan meningkatkan status saksi menjadi tersangka. Saat ini tersangka diberikan surat perintah penahanan dan di Mako di Serta Sulawesi. Baik, Pak, status tersangka ini apakah memang hanya untuk kasus pemerkosaan atau ada juga tadi dugaan human trafficking, Pak? Terkait masalah human trafficking, kita masih mendalami, Mas, karena kita sesuai laporan polisi yang dilakukan oleh pihak korban, dampingi oleh pihak hukumnya. Ini terkait masalah perbuatan kabur yang berkelanjutan, Mas. Kita lagi menyelidiki terkait masalah tangani masalah pencabulan. Masalah human trafficking kita masih mendalami lagi, Mas. Kalau kita lihat dari kronologisnya yang ada daripada korban, ini menawarkan pekerjaan korban. Nah, kemudian ibu korban ini menyuruh anaknya untuk memberikan upah milik tersangka. Awalnya dari situ, Mas. Terkait dengan masalah human trafficking kita masih mendalami dikasih penjualan anak itu. Baik. Sudah berapa lama perilaku bejat ini berlangsung, Pak Oni? Dari hasil keterangan pelapor yang kita sudah permasalahkan, ini awal komunikasi. Ini September baru bekerja. Awal komunikasi antara tersangka dan pelapor ini bulan Oktober, Mas. Di bulan Oktober. Dan di bulan Oktober komunikasi mulailah perilaku. Tadi disampaikan itu mulai. Dari pemeriksaan, apakah ada korban lain, Pak, selain satu anak di bawah umur ini? Selama ini yang kita dapatkan hanya laporan dari yang bersangkutan korban satu orang. Terkait dengan korban-korban yang lain, kita masih belum ada laporan ke kami. Baik, saat ini kondisi korban seperti apa, Pak? Terkait dengan masalah mental maupun psikologi, kita sudah koordinasi psikologi forensik maupun dari Badan Perlindungan Anak. Kita masih mendapat belum secara medis, Mas. Sekarang kita sudah kita ada hasil. Nah, terkait dengan masalah sosial, kami hanya melihat pada saat kita melaksanakan komunikasi pengambilan keterangan. Anak ini cukup aktif dan cukup aktif lah jawab pertanyaan daripada penyidik. Baik. Kita melihat misalnya
Baik, lalu status untuk pelaku Pak, apakah hanya dikenakan hukum pidana, lalu apa hukuman dari pihak kepolisian, dari Propam Polri? Terkait dengan masalah terlapor ini kan juga merupakan anggota Polri, Pak, di Polair. Maka kita dan Polda Sulsel secara pidana dan secara kode etik dari Propam juga secara intensif melakukan pemeriksaan yang artinya sidang kode etik terhadap. Baik, terima kasih Dirkrimum Polda Sulawesi Selatan, Kombes Oni Trimurti Nugroho atas informasinya. Sehat selalu, Pak.